Halo semuanya, selamat datang di YPPI Do Podcast. Podcastnya YPPI Unidonokerto, Surabaya. Bersama saya, Hermione Bella Karisa dari kelas 8A SMP YPPI 1, Surabaya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Erwin Darmogo yang merupakan Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Nah, di episode kali ini aku pengen ngejelasin dulu nih tentang tema yang akan kita bahas. Jadi, tema yang akan kita bahas di episode 1 tahun pembelajaran 2025-2026 ini adalah Merdeka Bangsanya, Merdeka Pikirannya. Nah, pernah nggak sih kita lagi ikut upacara atau lomba 17-an, tapi kita cuma fokus ke serunya aja tanpa mikirin makna di baliknya. Padahal sebenarnya hari peringatan kemerdekaan itu memiliki makna besar yang bisa bikin kita mikir lebih dalam loh, yaitu tentang bagaimana kita memaknai kebebasan yang kita miliki saat ini. Di masa-masa yang sudah merdeka ini, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin biar nggak cuma jadi penonton sejarah? Salah satu jawabannya adalah menggunakan kemerdekaan berpikir kita. Artinya, kita bebas menentukan cara melihat dunia, bebas mengkritis, dan bebas mencari ide-ide baru yang bermanfaat. Nah, kemerdekaan berpikir ini penting banget loh di zaman sekarang, apalagi di era banjir informasi. Kalau kita nggak kritis, bisa-bisa kita gampang percaya sama hoaks dan ikut-ikutan berpendapat tanpa tahu dasarnya. Nah, sekarang yuk kita mulai obrolan hari ini bersama Pak Erwin. Halo Pak Erwin, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ya. Nah, jadi sekarang ini Bapak menjabat sebagai Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya ya Pak? Betul sekali. Wih, sudah sejak kapan nih Pak? Sejak tahun 2014. Wah, hingga 2014 sekarang, iya. ya. Semoga sukses selalu ya Pak. Amin, ya. terima kasih. Nah, Pak, di obrolan kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan Ya. yang nantinya akan berkaitan juga dengan kemerdekaan berpikir nih. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa sih kemerdekaan berpikir itu? Ya, jadi menurut saya kemerdekaan berpikir itu adalah suatu kebebasan seseorang untuk menggunakan akalnya, penilaiannya, dan juga pikirannya sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari orang lain atau intimidasi dari orang lain. Nah, ini artinya seseorang itu bisa berpikir secara bebas tentang hal apa saja, tentang siapa saja, ya, termasuk ide-ide yang berbeda, ya, kritis, yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Itu maksud saya yang termasuk dengan berpikir secara bebas, kemerdekaan berpikir secara bebas. Jadi orang bebas memiliki ide-ide yang mungkin berbeda dengan orang lain. Itu maksud saya. Nah, kalau dari jawaban Bapak tadi, saya ingin bertanya nih Pak. Nah, dari itu kebebasan seperti sampai apa sih yang bisa kita gunakan dalam hal berpikir ini? Ya, tentu saja dibatasi dengan norma-norma ya. Ketika kita bebas memang berpikir untuk diri kita sendiri, ya, memikirkan satu hal-hal, ide-ide yang kreatif atau hal-hal yang sesuatu yang mungkin tidak dimikirkan oleh orang lain. Tetapi ketika itu diekspresikan, nah tentu saja ada batasannya. Kita tidak sembarangan bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan, karena kita dibatasi oleh norma agama, ada norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah Pak, ekspresi seperti apa sih yang baik untuk diberikan kepada orang-orang ini dalam berpikir secara bebas ini? Ya, tentu saja yang ekspresi yang membangun orang, ya, yang bisa membentuk orang lain itu menjadi lebih baik, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu pikiran kita pada orang lain, kira-kira kita harus mengevaluasi diri. Kira-kira apa yang kita sampaikan ini pantas enggak untuk disampaikan? Kemudian sopan enggak untuk disampaikan? Nah, seringkali ini yang akhir-akhir ini kita lihat banyak orang itu mensalahartikan yang melakukan merdeka berpikir itu artinya apa yang ada di pikirannya semua dikeluarkan tanpa ada filter. Nah, ini yang perlu kita batasi. Nah, iya Pak. Nah, di zaman yang sekarang ini, kebebasan seperti apa sih Pak yang kira-kira dibutuhkan oleh anak-anak muda ini? Ya, jadi tentu kebebasan yang dalam hal tergantung dari ini ya, konteksnya.
Jadi kita harus ada batasan, kebebasan berpikir ini ya kita harus mengembangkan pikiran-pikiran yang kritis, yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita maupun juga bagi orang lain, bagi masyarakat. Kemudian dalam penyampaiannya pun juga kita harus selektif ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang memang positif dan bisa membangun semangat orang lain. Ya. Nah, kira-kira dari kebebasan berpikir pada anak muda zaman sekarang ini, dampak baiknya apa sih Pak yang bisa diberikan? Ya, tentu saja dengan adanya kita berpikir kritis, kita akan pikiran kita jadi terbuka, semakin maju dan kita bisa tidak ketinggalan zaman gitu ya. Kalau anak-anak di negara-negara lain, mereka itu bisa berpikir kritis, mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sedemikian rupa, itu karena mereka terbiasa untuk melakukan mengeksplorasi sesuatu yang ada dalam pikiran mereka bisa aplikasikan, tapi mereka tetap ada batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Dimana kalau itu ketika sampai kepada publik, nah ada hal yang harus kita seleksi. Ya. Nah, dari jawaban Pak Erwin ini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa berpikir yang baik itu adalah berpikir bagaimana kita bisa memberikan dampak-dampak yang baik dan mengekspresikan pikiran kita kepada orang-orang lain dengan hal-hal dan maksud-maksud yang baik ya. Nah, kira-kira kita sebagai anak muda ini gimana sih cara menggunakan kebebasan berpikir ini untuk mengasah pikiran kritis kita, Pak? Ya, tentu saja kita harus terbiasa untuk melakukan problem solving gitu ya. Jadi sekarang ini kan di sekolah lagi digalakkan yang namanya project based learning atau problem based learning ya. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu tuh apa? Untuk mengasah kemampuan kita berpikir kritis. Bagaimana cara kita tuh menghadapi masalah. Karena yang kita pelajari tidak hanya teori saja, tapi juga perlu hal-hal yang nyata, yang realita terjadi dalam masyarakat. Dan kita perlu belajar bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, disitulah dituntut kita harus berpikir kritis. Ya, jadi mulai sekarang kita harus terbiasa. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah yang mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja di dalam hidup kita. Dan kita belajar bagaimana untuk mengatasi masalah itu dengan mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Nah, dari jawaban Bapak tadi yang menyatakan bahwa kita harus sering-sering melakukan problem solving ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira masalah seperti apa sih yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, masalah yang terjadi di saat ini yang up to date ya. Misalnya di Kota Surabaya tentang pengelolaan sampah. Nah, di mana ini menjadi masalah yang sangat serius di kota. Bagaimana kita itu bisa menjadi dampak bagi masyarakat dengan ya tidak membuang sampah dengan sembarangan ya. Kemudian kita melakukan proyek-proyek yang mengedukasi masyarakat sehingga di situ kita akan berusaha untuk menggunakan pikiran kritis kita mengatasi masalah yang terjadi di Kota Surabaya. Contohnya masalah sampah dan juga banyak masalah-masalah yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Nah, ya. Ya. Dari itu Pak, saya pengen tanya nih, apakah artinya berpikir kritis itu kita tuh bisa bebas gitu mengkritis semua orang atau enggak? Oh, kalau mengkritisi semua orang, saya rasa ya kita lihat dulu ya. Ya kita boleh mengkritisi seseorang ya. Tapi kita harus sampaikan secara santun. Kita harus sampaikan secara baik-baik, tidak untuk menjatuhkan orang, tidak untuk menjelek-jelekkan orang, tapi kita memberikan ide-ide sebaiknya begini loh Pak. Apa enggak sebaiknya begini, seperti ini boleh. Tapi kita harus tahu batasannya bahwa kita menyampaikan pendapat kita, pemikiran kritis kita itu baik tanpa harus menyudutkan orang lain, tanpa harus mendiskriminasi atau menjelekkan orang lain. Nah, ya. Nah, jadi dari jawaban Pak Erwin ini yang berarti bahwa tidak semua pikiran kritis itu harus menjatuhkan orang ya teman-teman. Kita tuh bisa berpikir kritis untuk dalam mengatasi hal-hal masalah yang benar-benar serius dan lain-lain sebagainya. Nah, Pak, kira-kira tips apa nih yang bisa diberikan untuk mengasah ketajaman dan berpikir kritis? Ya, jadi saya ingin memberikan beberapa tips untuk bisa mengasah ketajaman kita dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah ya kita harus
eh, menganalisis informasi yang kita peroleh. Jadi kita harus filter informasi yang kita peroleh itu, khususnya dalam membaca berita atau postingan di media sosial. Ini benar apa enggak? Karena sekarang ini banyak beredar berita-berita hoax begitu. Nah, kemudian kita harus bertanya kenapa dan bagaimana. Jadi jangan kita merasa puas dengan berita yang terjadi. Ya, kita harus tanya kenapa hal ini terjadi? Apa masalahnya? Bagaimana prosesnya? Ya, setelah kita menfilter, kita harus berusaha memikirkan ini kok bisa terjadi seperti ini, bagaimana ya? Nah, mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Prosesnya bagaimana? Nah, kemudian tips yang ketiga adalah kita harus menuliskan pendapat kita secara rutin. Jadi kalau kita nggak nuliskan pendapat kita, kadang-kadang kita lupa. Kalau kita hanya berdasarkan memori saja, ya mungkin memori itu hanya sesaat. Tapi begitu kita menuliskan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita dan akan mengingatkan kita jika kita butuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diskusi dengan orang yang berbeda pandangan. Jadi kita nggak boleh alergi ya dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Karena apa? Itu justru akan kita mendapatkan sesuatu dari orang yang berbeda pandangan. Bukan berarti kita harus berdebat sampai nggak ada habis-habisnya, enggak. Tapi kita boleh berargumentasi dan kita harus bisa menerima jika pendapat orang tersebut itu lebih baik, ya, lebih bisa diterima dan menurut kita itu bisa masuk akal dilaksanakan, ya. Jadi kita belajarlah untuk berdebat dengan orang yang berbeda pandangan. Kemudian kita juga banyak literasi, banyak baca buku, baca artikel dan berbagai macam sudut pandang supaya wawasan kita itu tidak sempit, ya. Wawasan kita itu harus luas. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan wawasan luas? Ya harus banyak baca buku, banyak membaca. Ya, itu yang tips-tips yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau dari pandangan orang-orang nih Pak, gimana kalau misalnya kita lagi mengatasi masalah tapi lawan kita tuh bener-bener egois gitu Pak, kayak dia tuh nggak mau kalah gitu. Mungkin bisa dikasih tahu caranya gimana? Ya, menurut saya ketika kita menghadapi orang yang seperti itu, kita tidak perlu buang-buang energi untuk melawan dengan ya argumentasi ya. Ya cukup kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Nah, ketika orang nanti melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar, pasti lambat laun, cepat atau lambat, mereka akan menerima. Nah, Pak, kalau bicara tentang kebebasan berpikir nih, faktor apa saja sih yang bisa memengaruhi kemampuan berpikir bebas seseorang? Ya, ada banyak faktor, Mbak Bella. Jadi faktor pertama adalah faktor internal pribadi. Jadi faktor pribadi itu ya bersumber dari kondisi dan karakteristik individu. Ya, pertama apa? Kemampuan kognitif. Karena setiap kita, makhluk yang diciptakan Tuhan itu punya kemampuan kognitif yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Mulai dari tingkat kecerdasannya, daya ingat, kemudian kemampuan analisis, kemampuan penalaran dan sebagainya itu pasti berbeda. Kemudian juga ada pengetahuan dan pengalaman. Ya, jadi setiap orang itu punya wawasan yang beda-beda juga. Pengalamannya juga beda. Pasti kalau pengalamannya Mbak Bella beda dengan pengalaman temannya juga kan. Nah, jadi itu faktor yang mempengaruhi. Kemudian keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengatur cara berpikir sendiri. Ya. Kemudian ada sikap keterbukaan terhadap sesuatu hal. Ya. Jadi kadang orang tuh nggak gampang ya bisa menerima pendapat orang lain, bisa menerima cara berpikir yang nggak sama dengan cara berpikir kita. Nah, kemudian juga ada keingintahuan, ya. Jadi tergantung ada banyak faktor untuk internal. Kemudian juga ada faktor eksternal. Apa? Faktor lingkungan. Dari lingkungan keluarga, kemudian pendidikannya dari bagaimana backgroundnya, kemudian ada budayanya, itu faktor eksternal. Nah, kemudian juga ada faktor situasional. Nah, jadi berdasarkan keadaan atau konteks-konteks tertentu. Ya, misalnya dengan adanya batasan waktu, kemudian kondisi fisik dan lain sebagainya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang itu bisa berpikir secara kritis. Ya. Oke, Pak. Nah, kira-kira gimana sih agar
kemampuan berpikir kritis itu bisa kita kembangkan dengan baik dengan kondisi lingkungan sekitar yang mungkin kurang cukup baik gitu. Ya, artinya kita harus banyak berlatih, Mbak. Kita harus melalui ya mungkin lingkungan kita tidak mendukung gitu ya, tapi tidak menjadikan kita patah semangat ya untuk tidak mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Justru kita harus berupaya ya dari faktor yang lain. Kalau faktor dari eksternal keluarga nggak mendukung ya faktor internal kita kembangkan ya kemampuan berpikir kita, kemampuan kognitif kita, kemudian pengalaman kita ya saya rasa itu banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai anak muda ini bisa mengekspresikan diri melalui media yang ada dengan pikiran kita? Jadi ada berapa langkah, Mbak? Yang pertama, memahami diri dulu. Kita harus paham dulu dalam diri kita. Harus paham dulu terhadap ide yang akan kita sampaikan. Kita harus melakukan refleksi lebih dahulu, ya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya sampaikan? Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bermanfaat enggak? Berguna enggak? Dan tidak melanggar norma-norma enggak? Itu refleksi. Kemudian kita harus bisa menentukan pesan kita, ide kita, ya dari hasil analisis berpikir kritis kita. Yaitu apakah ide kita sudah jelas? Apakah ide kita itu punya tujuan? Ya atau mungkin nggak jelas? Ya banyak orang yang ketika menyampaikan ide, ya tujuannya nggak jelas, arahnya juga nggak jelas. Kemudian kita juga harus memilih media yang tepat. Ya, jadi karena setiap media itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau tulisan misalnya, entah itu artikel atau blog atau caption media sosial itu cocok untuk penjelasan yang ya mendalam. Jadi opininya itu ya lebih dikupas tuntas gitu loh Mbak ya. Nah kemudian ada juga melalui visual, apa bisa bentuk foto, desain grafis, ilustrasi dan sebagainya. Nah ini menyampaikan apa? Menyampaikan emosi dan pesan secara cepat. Jadi dari gambar itu kita tahu bisa nangkep apa maksudnya ya. Kemudian juga melalui audio. Nah kayak semacam kita ini podcast ini. Nah ini cocok untuk ya bisa bercerita ya, kemudian berdiskusi, membangun suasana, ini melalui audio, melalui podcast, musik dan sebagainya. Dan juga bisa melalui video. Nah, video ini ya bisa mengembangkan ya ini menggabungkan audio, visual dan narasi untuk pesan yang lebih kuat. Jadi kita nggak pilih mau pakai media yang mana untuk menyampaikan pemikiran kritis kita. Nah, jadi tergantung juga kemampuan kita ya. Kalau kita lebih senang, aku suka menulis ya kita milih ke tulisan. Kalau aku ingin lebih menyampaikan secara verbal ya bisa lewat video maupun audio seperti sekarang kita lakukan ini. Nah kemudian kita harus juga mengolah ide menjadi bentuk yang menarik. Nah apa itu gaya komunikasi Mbak? Gaya komunikasi ini sangat sesuai dengan audiens, itu perlu sekali. Jadi kita harus lihat dulu kok podcast kita ini untuk siapa sasarannya. Untuk teman-teman SMP, ya kita harus sesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan teman-teman SMP. Karena apa? Supaya bisa diterima dengan baik. Pesan kita bisa tersampaikan. Nah, kemudian kita juga harus memberikan contoh-contoh konkret. Jadi kayak tadi kita ngobrol ini kan kita harus memberikan contoh ya, supaya bisa dipahami oleh audiens kita. Nah, kemudian dalam kita menyampaikan dalam media itu tadi, seperti yang saya sampaikan, kita perlu menggunakan prinsip berpikir kritis. Nah, apa itu? Saya katakan sebelumnya, kita harus bisa menyaring informasi, kemudian dianalisis sebelum kita share. Jangan sampai kita terima mentah-mentah ya berita yang kita dapatkan dari media sosial dimanapun, kemudian kita share, kita sebarkan, yang akhirnya akan menjadi blunder, ya. Blunder sekian sendiri. Nah, oleh karena itu, ya kita harus perlu menyaring informasi, diberikan baik-baik, dipertimbangkan dulu, seperti yang kita lakukan pada saat ini, mau podcast tentang bagaimana kita mengasah berpikir kritis. Nah, kita berpikir, apakah
yang kita sampaikan materi hari ini sungguh bermanfaat bagi orang lain? Apa bisa jadi inspirasi? Apa bisa mengedukasi bagi audiens kita? Ya. Nah, kemudian yang penting juga dalam kita menyampaikan media berpikir kritis harus ada ruang interaksi. Nah, di mana kita bisa mengajak audiens kita itu memberikan tanggapan. Jadi komunikasinya dua arah gitu ya, tidak cuma satu arah gitu ya. Jadi bisa berikan tanggapan, bisa komentar, bisa diskusi, bahkan melalui seperti ini kita bisa nanti di-sharekan di YouTube kan akan banyak komentar, akan banyak ide-ide, akan banyak pendapat yang akan menginspirasi banyak orang. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait medianya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita mengekspresikan pikiran kita melalui media sosial, kira-kira sebelum kita share videonya atau gambar itu ke media sosial atau tulisan, itu kira-kira kita harus mikirin dulu nggak sih pendapat orang-orang lain sebelum kita mengekspresikan pendapat kita sendiri? Ya, jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, entah itu dalam bentuk gambar ya, atau tulisan, mungkin juga poster begitu, ya kita harus pertimbangkan dulu. Itu tadi ada norma-norma yang berlaku. Nah, apakah ini sudah sesuai enggak? Kalau sudah sesuai ya kita share aja. Nah, kalau pendapat dari orang-orang lain ya kita pasti harus terima lah ya. Dan kita bisa menerima dan melakukan evaluasi jika itu memang pendapatnya itu benar, kritiknya itu benar dan membangun kita. Tapi kalau pendapatnya karena ya ada kan banyak ya haters itu ya, kita tidak tanggapi karena itu memang tidak kita lakukan. Tapi prinsipnya adalah sebelum kita melakukan share sesuatu di dalam media sosial, ya kita harus mengolah informasi, menganalisis dulu apakah sesuatu yang saya share itu bermanfaat, berguna, dan tidak melanggar etika. Ya. Oke, teman-teman, dari pertanyaan ini tadi kita bisa tahu ya bahwa sebelum kita mengekspresikan pikiran atau pendapat kita ke media sosial dan lain-lain sebagainya, kita tuh harus tahu bagaimana dasar-dasarnya dan kita harus tahu apakah pendapat itu tuh bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Oke, kita hari ini sudah bicara cukup panjang ya dengan Pak Erwin. Nah, untuk itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari obrolan kita hari ini adalah bagaimana cara mengasah pikiran kritis kita, bagaimana sih kebebasan yang bisa didapatkan oleh anak-anak muda di zaman sekarang ini, dan juga apa manfaat dari kemerdekaan berpikir ini. Nah, untuk itu silakan untuk Pak Erwin memberikan closing statement dan kesimpulan dari obrolan-obrolan hari ini. Baik, ini adalah obrolan yang sangat bagus sekali, khususnya bagi anak-anak muda, ya seperti kalian ini masih SMP. Nah, saya sangat mengharapkan sekali agar kalian itu tidak hanya menerima berita begitu saja, kemudian dengan percaya 100% setiap informasi, setiap postingan dari media sosial yang kita baca atau kita dengarkan, itu kita harus filter benar. Ya. Nah, supaya kita bisa memfilter, tentu kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Yaitu kita harus baca banyak buku, banyak literasi, dan supaya kita bisa menganalisis informasi yang masuk dalam kita. Nah, kemudian di dalam menyampaikan ekspresi kita, pendapat kita bebas kok punya berpendapat, punya ide-ide. Tetapi ketika itu kan untuk diri kita sendiri tidak masalah. Tapi kalau kita mau menyampaikan pada orang lain, kita harus tahu akan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik itu norma agama maupun norma sosial. Jadi menurut saya itu closing statement saya untuk kesempatan hari ini. Nah, baik. Oke, teman-teman, kita akhiri podcast kita episode kali ini dan terima kasih juga untuk Pak Erwin atas waktu dan kedatangannya. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.